bisnis rokok di Indonesia. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk menanya. Ya, silahkan. Oke, baik. Izin bertanya. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkaitan tadi pemateri menerangkan tentang rokok ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwasanya rokok itu katanya dapat meningkatkan kejantanan, percaya diri dan lain sebagainya. Tadi juga dijelaskan dari segi agama, kesehatan, ekonomi dan sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika seorang perokok yaitu dari golongan orang miskin, itu apakah jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas akan menanggung masyarakat miskin yang terkena kanker atau stroke yang dipicu oleh kebiasaan merokok tersebut? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah rokok itu bisa menuntut pabrik atau orang yang menjual rokok, gitu kan? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau langsung dikomentari bagaimana kalau ada orang yang rokok, kena stroke, kena kanker paru-paru, terus berobat, apakah masih ditanggung oleh pemerintah biaya pengobatannya? Baik ya, saya akan menjawab. Seperti yang kita ketahui, BPJS itu kan menerima segala apa sih maksudnya? Ulang. Kalau kita ini pemerintah itu menerima enggak? Kalau orang sakit karena rokok, misalnya terkena kanker karena penyebabnya rokok, itu sudah pasti bakalan ditangani. Karena di mana pemerintah itu beda, ini udah beda konteksnya antara kesehatan sama BPJS. Udah pasti diterima, asalkan BPJS-nya itu dibayar tiap bulan. Jadinya insya Allah pasti dia bakalan ditangani sama pemerintah. Karena pemerintah itu enggak bakalan nanya, kamu kankermu karena apa? Karena rokok ya. Terus kalau karena rokok enggak bakalan ditangani, bukan kayak gitu. Tapi setiap yang sakit, jika dia menggunakan kartu BPJS ataupun tidak, itu pasti bakalan ditangani. Karena kalau kita datang ke rumah sakit, pasti itu enggak bakalan ditanya, kamu sakit kankernya itu karena ngerokok, karena ini, karena itu. Terus enggak bakalan dilayani. Tapi kalau kita sakit, pasti udah bakalan dilayani sama pemerintah yang di kesehatan. Mungkin itu saja yang dari saya. Kalau ada yang mau nambahin, silakan. Ada tambahan? Ya, izin menanggapi. Ada tambahan dari anggota kelompoknya dulu sebelum ke audiens. Ada tambahan? Ada yang mau komentar, silahkan. Silakan, mungkin yang lain ada yang mau Ya, nambahin. Pak, izin Dari kelas A menambahkan. juga. Oke, Yang punya silakan. materi yang sama. Ya baik, sesuai dengan pertanyaan yang tadi, apakah di perusahaan rokok itu menanggung jika ada orang sakit kena rokok ya? Jadi rokok umum ya. Siapa aja yang ingin dan tidak ada larangan bagi siapapun. Nah, di sana kalau orang yang udah kebiasaan merokok, kecanduan lah bahasa kita, ketika dia sakit, kalau menurut saya pemerintah maupun pihak perusahaan rokok itu tidak menanganinya. Siapa suruh dia nah, gitu. Walaupun dia mempunyai BPJS, sedangkan di BPJS itu sendiri kan seperti tadi yang dibilang sama Maulid, tidak pernah menanyakan tentang ini karena ngerokok ya. Nah,
bahkan di dokter itu mengecek penyakit-penyakit jantung semacam, dan bahkan di BPJS itu kalau penyakitnya sangat darurat tinggi, itu kadang-kadang BPJS tidak menerimanya karena standar biayaan yang ditanggunginya tidak sepenuhnya. Nah, jadi kesimpulannya ya ke pribadi orang itu tersebut yang udah kecanduan ngerokok, tanggung sendiri. Sekian, moderator. Terima kasih. Oke, ada tambahan dari kelas A mungkin, kelompok 5A. Atau ada komentar, silahkan. Saya mungkin Pak. Silakan. Jadi kan tadi pertanyaan awalnya itu apakah BPJS orang-orang yang kurang mampu ya itu bakal ditangani oleh pihak rumah sakit atau tidak. Yang pertama saya sependapat sama Hamdun tadi, tidak semua BPJS yang ditanggung oleh pemerintah itu setahu saya tidak semua penyakit bisa dibayar dengan BPJS itu. Artinya terbatas gitu. Misalnya kita di BPJS itu cuma diatur sampai kita dirawat di rumah sakit saja, tidak sampai operasi dan lain sebagainya yang udah penyakit high class lah, yang tahap tinggi yang memerlukan biaya banyak. Biasanya nanti kalau misalnya seperti itu mungkin biayanya dibagi dua dengan pihak BPJS atau sepenuhnya ditanggung oleh pihak si penderita penyakit itu sendiri. Kalau misalnya diterima atau tidaknya oleh rumah sakit, ya pasti bakal diterima. Yang namanya orang sakit ke rumah sakit ya diterima kan. Masalah yang diungkit tadi tuh sama saudara Ivan adalah orang yang tidak mampu jika memiliki BPJS, apakah BPJS itu akan menanggung biayanya atau tidak. Itu saja. Oke, baik ya. Ini perlu searching kita nih Pak. Ya, bisa dicari aja ya, bisa di googling apakah penyakit karena rokok bisa ditanggulangi oleh BPJS atau tidak gitu ya. Oke. Yang Sebab kedua, Bapak, Pak, belum ditanggapi. apa yang kedua tadi, menutup perusahaan rokok ya? Iya, apakah bisa seorang perokok itu ketika terkena sesuatu atau konsekuensi dari rokok itu tersebut, apakah bisa menuntut pabrik atau orang yang jualan gitu, Pak? Boleh nggak dijawab? Silakan. Pak. Silakan. Mungkin Kak Aditya bisa jawab soalnya berkaitan dengan apa pertanyaan? Tadi yang pertanyaan pertama itu ketika seorang perokok kena daripada imbasnya rokok, jahatnya rokok, ketika terkena kanker, nah tadi pertanyaannya apakah bisa mengajukan Jamkesmas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang perokok lebih parah gitu kan, dalam artian hidupnya itu rusak karena rokok, karena kalau rokok itu dikaji dari segi agama, kesehatan, ekonomi, tentu itu banyak pro dan kontranya seperti itu. Jadi di sini pertanyaannya yang kedua, apakah bisa seorang perokok yang sudah aktif itu, yang tidak bisa lepas dari rokok itu menuntut pabrik atau orang yang jualan? Itu pertanyaannya. Boleh saya jawab atau Saya boleh Pak menambahkan Pak. Mau jawab? Oke, siapa? Sebentar ya. Belum dijawab Pak. Oke, bergantian deh. Kelas A dulu, kemudian kelas B, silakan. Ya, yang lainnya mohon tenang ya, yang lainnya mohon tenang. Siapa ya? Mungkin Mungkin mau jawab. Saya. Ya oke, silakan Dwi.
Pertanyaannya pertanyaannya jadi ada orang yang merokok kemudian terus sakit, kemudian dia menuntut perusahaan rokok itu, bisa nggak gitu? Silahkan Dwi. Ya kalau kita pikir-pikir ya salah sendiri ya, kenapa ngerokok gitu ya? Ya Pak, begitu Pak. Dwi kayaknya nggak ada sinyal deh. Bahasa simpelnya memang gitu. Siapa deh yang mewakili deh, yang sinyalnya bagus? Boleh menjawab lagi dulu. Ayo Loksa, jelaskan Loksa. Saya mau jawab. Siapa? Oke. Pertanyaan dari saya, Loksa. Mau jawab. Saya menjawab dari pertanyaan dari saudara Ivan. Apakah ketika orang yang merokok itu ketika sakit gara-gara rokok, dia bisa menutup pabrik itu? Kalau menurut pribadi saya nggak bisa, Pak. Karena kenapa? Karena kalau secara individu kita pergi untuk menutup pabriknya nggak bisa, karena sudah cantum di rokok sebenarnya di sini Pak, di sini di dalam rokok ini sudah tercantum merokok ini bisa membunuhmu katanya. Ya, Nggak bisa karena sudah diperingati ya Pak. Apa yang dibilang Bapak tadi secara singkatnya Pak, siapa suruh dia ngerokok secara singkatnya. Oke, masuk mungkin ya Mungkin jawabannya. teman-teman yang bisa menambahkan. Oke, mungkin masuk jawabannya. Tapi adakah bahasa yang lebih simpel gitu kan? Tadi tuh kalau dikaji lagi tentu banyak pertanyaan yang timbul. Mungkin ada bahasa yang lain mungkin yang lebih simpel, yang jelas gitu. Udah paham ya Pak dari pikirannya. Saya mau menambahkan. Saya mungkin bisa. Mungkin ada tambahan Pak. sedikit. Saya mau nambahin. Yang dari kelas B, silakan. Saya Pak Silakan mau Lydia. mau nambahin. Kan seperti yang kita tahu dalam bungkus rokok itu kan sudah dikasih tahu nih kan kanker, serangan jantung, kayak masalah-masalah yang dapat yang kita rasain ketika kita merokok. Jadinya kita tuh nggak ada hak gitu untuk menuntut perusahaan rokok tersebut karena sebelum itu kita sudah diwanti-wanti, kita sudah diberitahu bahaya rokok itu seperti apa. Jadinya kita tuh nggak ada hak untuk menuntut perusahaan rokok atas sakitnya kita itu kayak gimana. Karena mereka sudah menjelaskan, sudah kasih tahu, kitanya aja yang nggak mau dengerin, jadinya ya udah kita ngerokok untuk kepentingan kita sendiri. Padahal dalam ngerokok itu kita juga harus melihat kepentingan orang lain yang bisa jadi mereka itu dapat mendapatkan bahaya yang lebih daripada mereka yang merokok secara langsung. Mungkin itu saja kalau dari saya. Oke. Gimana? Ada komentar dari yang bertanya? Itu Sudah jelas Pak. aja. Coba minta dulu nasihat untuk laki-laki yang perokok ini. Satu nasihat untuk mereka yang merokok padahal mereka tahu dari segi agama, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Ini nasihatnya ya cuman Ya, berapa nasihatin dia. Oke. Buat yang masih ngerokok, rokok itu memang bukan haram ya, tapi dia tuh tidak baik karena kita bukan diri kita pribadi saja yang merasakan kerugiannya, tapi terutama dari ekonomi. Coba bayangin, kalau satu hari kita habisin satu bungkus rokok, itu udah 20.000. 20.000 jika kita beli itu pasti kan laki-laki ngerokoknya tiap hari. Jadinya satu bulan ada 30 hari. 20.000 dikali 30 itu sudah lumayan pemasukan yang bakalan kita dapetin. Jadinya daripada ngerokok, lebih baik nabung buat kalian nikah buat laki-laki. Betul. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi. Kalian tuh udah ngerokok, kan mintanya kan nasihat. Ya udah dikasih nasihatnya kayak gitu. Yang ngerokok sudah bisa beli apa?
Bisa beli skin Mobile Legend. Banyak beli. Oke. Itu kaitan dengan NMAX-nya. Saya tidak merokok, bisa membeli Ya, motor NMAX. motor NMAX. Enggaknya kalau nggak Iya. merokok itu Izin mengurangi bertanya. pengeluaran. Izin bertanya. Pak bertanya. Apa sebelumnya berapa pendengar? Saya baru mau sedang bertanya buat kelas Gimana A. saudara yang Bertanya, bertanya bertanya tadi apa? udah jelas belum? Izin bertanya, Pak. Oke, sebentar. Ya Allah. Oke, ya, Bapak mood dulu semuanya. Oke, baik. Jadi tadi seperti itu ya. Jadi karena sudah diperingatkan dalam bungkus rokok itu, jadi barang siapa yang merokok ya dengan kesadarannya sendiri dan dengan tanggung jawabnya sendiri. Adapun nanti kalau dia mengalami masalah-masalah yang memang sudah diperingatkan terlebih dahulu ya dia tidak bisa menuntut gitu ya. Mungkin dia bisa mengajukan tuntutan, tapi kemudian nanti tidak berjalan sebagaimana biasa, sebagaimana harusnya begitu ya. Tapi mungkin mentah di jalan karena yaitu tadi kembali ke ini kan sudah saya peringatkan dari awal, kenapa masih melakukan seperti itu kira-kira ya. Sama mungkin seperti kalau ada orang beli pisau, kemudian pisau itu dipakai tindak pidana tertentu gitu. Apakah kemudian kita bisa menuntut perusahaan yang membuat pisau itu kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi dia membeli itu sudah tanggung jawabnya pindah ke orang yang membeli tersebut. Kira-kira logika sederhananya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya Pak. Terima kasih Silakan. Pak. Atas nama Saya, Pak. Muhammad. Siapa? Hirobi Malik Saya Ahmad. Mulya. Aulia. Oke, satu persatu ya. Hirobi dulu silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya tadi mengenai dampak positif rokok yang disampaikan oleh saudara Loksa itu. Nah, di bungkus rokok itu kan tertulis dilarang merokok di bawah umur 18 tahun. Nanti saudara Loksa bisa lihat ada di sampingnya. Lalu kenapa rokok jika segitu banyak dampak positif yang disebutkan oleh Loksa, lalu kenapa anak yang di bawah umur 17 tahun ke atas tidak diperbolehkan untuk merokok, sedangkan di sana ada dapat menghilangkan stres dan lain sebagainya. Dan tadi juga disebutkan disampaikan itu dampak rokok itu ada reproduksi kalau tidak salah dengar tadi. Nah, itu apa sih manfaat rokok di reproduksi itu begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ditujukan untuk kelompok 5A tadi ya. Nggih. Oke, silakan. Loksa nih. Ayo saudara Loksa. Siap. Kau dulu. Coba ulang pertanyaannya, Bi. Gini pertanyaan saya itu, kan tadi disampaikan oleh Sido itu manfaat rokok. Nah, lalu kenapa di bawah umur 18 tahun itu dilarang untuk merokok begitu, sedangkan tadi manfaat yang Sido sebutkan itu banyak sekali gitu. Nanti bisa kita lihat di samping rokok surya itu di bawah umur 18 tahun dilarang menggunakannya, ada di situ. Nah, terus tadi kan ada Sido sebutin manfaat rokok itu ada disebut reproduksi kalau tidak salah dengar tadi. Nah, apa sih manfaat rokok di reproduksi manusia itu? Apa manfaatnya gitu? Sedangkan kita tahu rokok itu kan berbahaya untuk jantung, paru-paru dan sebagainya begitu. Sekian dari saya. Mungkin itu pertanyaannya, Loksa. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Robi. Pertanyaan yang pertama,
kita udah tahu juga ya tentang anak kecil yang merokok juga. Memang yang paling masuk ini bawah umur 17 tahun itu dilarang merokok. Namun kita perlu tahu juga dari kalangan orang tua seharusnya penjagaan ketat itu dari untuk anak-anak yang bawah umur 17 tahun itu harus ketat. Karena kenapa? Tidak baik juga sih, menurut saya tidak baik juga untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang berumur 17 tahun ke bawah. Karena yang sering terjadi anak-anak yang masih baru-baru itu bisa menyebabkan ketika dia merokok cepat terkena penyakit. Karena apa namanya itu tubuhnya itu tidak memungkinkan juga, dan juga tapi bisa juga kita dari kalangan kita juga ini semisalnya untuk melarang anak-anak kecil melakukan hal tersebut, karena secara apa namanya itu secara apa namanya kita dulu apa tadi itu mungkin pertanyaan yang pertama, lupa ya apa yang tadi. Yang kedua tentang hormon tadi, kenapa saya sebutkan di sana itu tentang hormon tadi ya dia Tentang reproduksi disebutkan. Untuk reproduksi wanita. Teman bisa lihat tadi sudah saya menjelaskan tadi itu apa namanya reproduksi itu salah satu apa namanya wanita yang mengalaminya. Tadi saya jelaskan tadi efek itu ada namanya estrogenic pada nikotin yang menyebabkan penurunan kadar hormon estrogen pada wanita yang merokok. Efek ini diharapkan sangat bermanfaat pada penyakit. Ya, penyakit itu timbul akibat lebihan hormon. Untuk bisa mengalirkan hormonnya dalam penyakitnya wanita itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan mungkin. Saya menambahkan. Saya mungkin menambahkan jawaban dari Saya menanyakan pertanyaannya. Oke, silakan. Silakan mau ditambahkan oleh anggota kelompoknya. Ya, saya dulu. Saya ya. Silakan Hartina, kemudian nanti Rizky ya. Silakan Hartina. Nggak ada sinyal kayak. Nggak ada sinyal, oke. Halo. Rizky deh, silakan. Makasih Pak. Sebelumnya saya mau nambahin jawaban dari saudara Loton. Ya dah Loksa tentang pertanyaan Robi yang kenapa wanita itu bisa dibolehkan rokok. Jadi dari apa yang udah dibaca sama saudara Loksa tadi itu udah jelas. Cuma mau nambah dibolehkannya wanita merokok itu dengan apa? Dengan perintah dari dokter. Sebelumnya pasti wanita ini harus melakukan konsultasi, cek dan sebagainya ke dokter. Baru setelah itu dianjurkan untuk merokok. Tidak semata-mata ketika ingin merokok ya dia merokok. Malahan ketika seseorang wanita ya khususnya secara tidak memiliki penyakit apapun untuk merokok menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Jadi dibolehkan karena anjuran dokter juga gitu. Oke, baik. Gimana yang bertanya? Di Saya sini juga menambahkan lagi, Pak.
Sebentar. Saya menambahkan. Belum. Ini tadi kan sempat disampaikan oleh saudara Loksa itu di bawah umur 18 itu sudah jelas mungkin mereka dampak buruknya. Nah, lalu bagaimana dengan yang 18 atas? Apakah memang baik-baik saja atau bagaimana gitu? Kan tadi itu menyebutkan di sini itu manfaatnya, tapi sudah menjawabnya di sini kembali ke sisi buruknya gitu. Nah, sekian mungkin Mas Dian. Terlepas dari apa yang dijelaskan sama saudara Loksa tadi ya, saudara Robi, jadi memang banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang merokok. Tentu orang-orang yang merokok ini juga membutuhkan rokok itu sendiri. Artinya ada manfaat yang dia rasakan ketika merokok itu. Kenapa orang atau anak di bawah usia 18 tahun itu tidak dibolehkan merokok dan ada anjuran untuk tidak merokok pada usia 18 tahun ke bawah? Itu mungkin yang pertama banyak pertimbangan. Yang pertama adalah faktor kesehatan yang masih belia. Nanti takutkan mereka belum belum, biasanya nih kan orang perokok itu orang-orang yang sangat-sangat bekerja keras kayak buruh dan lain sebagainya, buruh tani mau pabrik itu biasanya merokok. Menurut saya mungkin dari kesehatan organ belum siap gitu untuk menerima dampak negatif dari rokok itu sendiri. Terus yang kedua banyak dari sisi ekonomi mungkin mereka belum bisa cari nafkah sendiri untuk dirinya sendiri gitu kan, makanya dianjurkan untuk tidak merokok karena banyak kasus-kasus kena itu salah satu untuk merokok gitu, salah satunya untuk merokok dan dia tidak punya uang gitu buat beli, jadi dia melakukan balap liar mungkin untuk mendapatkan uang, terus kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan uang. Yang penting dia dapat uang, dia bisa merokok gitu. Satu lagi, kenapa anak-anak di bawah umur 18 tahun itu tidak dibolehkan untuk merokok? Banyak anak yang sudah kecanduan rokok tapi tidak punya uang untuk membeli rokok itu. Rokok kan mahal ya kan, mereka lebih memilih untuk ngisep di kota-kota besar. Itu ngisep tuh sangat terkenal. Contohnya yang biasa mereka hisap itu adalah lem kayu, lem pokoknya kayak jenis lem kayu yang mereka beli murah di di toko bangunan cuma 8.000 dan dengan harga 8.000 ke bawah gitu. Mereka bisa gunakan itu dalam jangka panjang. Itu mungkin sebabnya kenapa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak dianjurkan untuk merokok. Siapa sih namanya? Robi. Oke. Begitu, masih ada tanggapan dari penanya, silakan. Gini, lalu bagaimana tanggapan saudara tentang mungkin sering dilihat oleh saudara Rizky atau Loksa tentang anak SD atau SMP yang sudah seperti biasa begitu merokok, kita lihat di pinggir jalan atau di tongkrongannya. Itu tanggapan dari Permateri. Siapa nih maunya? Boleh enggak saya nambahin? Apanya kalau lihat anak SMP atau SD yang sudah kayak terbiasa gitu dengan rokoknya gitu, bagaimana saudara melihatnya begitu? Oke, silakan, tadi ada yang mau menambahkan dulu dari kelas B. Ya Pak, saya mau nambahin dari pertanyaan saudara Robi. Robi kan nanya gimana tanggapan kita soal anak yang di bawah umur yang masih merokok, kayak rokok itu masih ilegal. Kayak yang kita tahu, rokok di Indonesia itu masih lemah komitmennya. Lemah komitmen politiknya, pemerintah itu belum menunjukkan komitmen yang benar-benar komitmen. Jadinya
kalau kita ngelihat itu kita nggak bisa salahin anaknya, nggak bisa salahin pedagangnya juga. Karena kayak yang kita tahu, hukum di Indonesia tuh politik soal rokok, industri soal rokok di Indonesia itu masih sangat lemah. Jadinya yang perlu kita ubah itu kayak yang tadi itu kayak menaikkan harga biaya cukai. Kenapa kita harus menaikkan biaya cukai? Karena dengan naik semakin tingginya biaya cukai, otomatis harga rokok juga bakalan semakin naik. Karena perbedaan harga rokok di Indonesia dengan luar negeri itu udah sangat jauh bedanya. Di Indonesia satu bungkus rokok itu 20.000. Sedangkan di luar negeri itu bisa hampir 100.000 sampai 200.000 yang satu bungkusnya. Nah, jika Indonesia menerapkan hal kayak gitu, misalnya menaikkan biaya cukainya, otomatis harga rokok bakalan naik juga. Jadi kalau harga rokok itu kayak di luar negeri, misalnya 100.000 satu per bungkusnya, otomatis yang anak-anak kecil itu nggak bakalan bisa ngerokok, karena mereka bakalan dapat uang dari mana. Terus juga pemerintah tuh semestinya membuat peraturan kayak kalau orang beli rokok itu nggak boleh eceran, harus satu bungkus. Biar orang yang nggak punya uang itu juga harus mikir-mikir gitu buat belinya. Mungkin saya itu harus menaikkan biaya cukai, soalnya itu dari pemerintah. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang dagang, kita nggak bisa nyalain orang yang ngerokok. Karena kita tahu komitmen politik dalam rokok di Indonesia itu masih sangat lemah. Karena kayak, ya itu dah. Mungkin sekian itu. Ada yang mau nambahin? Oke, mau menambahkan dari anggotanya yang lain, silakan. Pak. Oke, silakan. Hamdun. Terima kasih Pak. Menambahkan sedikit saja mengenai pertanyaan dari Robi. Tentunya dari segi positif dari rokok cenderung dari kesehatan, terus dari segi sosial itu seukurannya kita tidak dapatkan. Hanya saja positif yang paling unggul di sana yaitu tentang ekonomi dari perusahaan tertentu. Yang itu aja. Oke, baik ya, Bapak komentar sedikit ya. Jadi kalau ada larangan untuk tidak merokok bagi anak-anak di bawah usia 17 atau 18 tahun, karena memang anak-anak kan lebih rentan ya terkena berbagai macam penyakit. Jangankan merokok ya, kena air hujan aja dia udah sakit ya anak-anak ya. Tapi kalau orang dewasa dianggap sudah lebih kuat lah badannya. Tapi bukan berarti lantas orang dewasa dianjurkan merokok, ya enggak juga gitu ya. Dan orang dewasa juga, orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas dianggap sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Sudah bisa menentukan bahwa ini rokok dengan segala konsekuensinya yang saya akan tanggung dan seterusnya. Tapi kalau anak-anak kan masih belum bisa berpikir selogika itu. Kira-kira seperti itu ya. Dan tadi ada dikasih lihat juga sisi positif dari rokok untuk wanita ya. Di situ dibilang bahwa dia bisa menekan hormon estrogen yang berlebihan. Jadi kalau ada wanita yang hormon estrogennya itu berlebihan, salah satu caranya selain dengan obat-obatan gitu ya, juga bisa melalui rokok tadi itu. Jadi dengan dia merokok itu hormon estrogennya atau hormon perempuannya yang berlebihan itu bisa turun. Makanya kalau kita lihat orang perempuan merokok rata-rata pasti akan kelihatan tomboy banget ya. Itu karena memang hormon estrogennya semakin berkurang karena adanya rokok itu, dan ya jadinya hormon laki-lakinya yang timbul gitu. Ya, dan kenapa kemudian laki-laki merasa jantan banget ketika merokok? Ya karena hormon estrogen yang ada dalam tubuh laki-laki itu semakin berkurang dan dominan hormon testosteronnya ya, hormon laki-lakinya ya. Jadi dalam diri setiap kita kan ada dua hormon itu ya, tetap ada ya. Cuman saja kalau di laki-laki memang dominan hormon testosteronnya, hormon laki-lakinya. Kalau di perempuan dominan hormon yang tadi itu ya. Tapi itu kan salah satu cara ya. Tentu saja ada cara-cara yang lain kalau si perempuannya hormonnya berlebihan. Ada berbagai macam cara kok yang bisa dilakukan untuk mengobati itu selain menggunakan rokok tadi itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada Pak Atika bertanya. Silakan Atika. Atika Pak nanya. Jadi Pak, izin Pak. Tanya. Silakan yang belum. Nah, silakan Atika.
Ya, ada di kolom chat itu ya. Merokok itu kan selain berdampak buruk bagi kesehatan dan perokok itu sendiri juga berbahaya bagi orang di sekitarnya. Tapi kenapa masih ada banyak orang yang beli itu rokok? Padahal jelas-jelas di belakang kemasannya bungkus rokok itu kan sudah. Oke, itu pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaannya kepada orang yang merokok kali ya. Kenapa masih mau beli rokok? Padahal sudah jelas-jelas. Jawab sah. Iya, Pak. Sudah jelas-jelas Sudah ada tanya. peringatannya Iya. seperti itu ya. Silakan Mira yang ngerokok. Silahkan ada yang mau berkomentar mungkin tentang ini, baik dari kelompok 5A maupun 5B. Udah jelas-jelas rokok itu yang mana? membunuhmu, tapi kok tetap dibeli. Saya mau menambahkan. Pak, bisa menambahkan, Pak Aditya. Ya, silakan. Pertanyaan dari Bu Nur Atika itu kenapa sih masih beli rokok sedangkan rokok itu bisa menyebabkan atau apa sih? Itu ayamnya ikut ngerokok juga nggak itu? Kok ayam? Ayam rokok. Oke, dilanjutkan silakan. Kenapa tetap beli rokok, Sa? Karena kalau menurut Tak tahu itu. saya ini salah satu yang saya jelaskan tadi itu bisa bermanfaat untuk kerjenihan otak, Pak. Ketika kita dalam Apa ayam tadi? terus kita merokok, itu otak kita itu merasa agak jernih, agak bisa mencerna apa yang kita mau pikirkan. Dan kedua, rokok juga bisa menimbulkan nikmat ketika kita ada yang dinamakan bad mood, apa namanya itu? Mood. Bed cover. Itu rokok juga itu menimbulkan selera atau nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Terutama ketika kita selesai makan. Ketika selesai makan itu ya bagi orang yang rokok itu ngerasa ada yang kurang, yaitu rokok tersendiri. Karena rokok juga ini bisa menyambung diskusi atau sebagainya. Seringkali saya alami, Pak, ketika kita diskusi itu di warung dan sebagainya, itu enak kita diskusi sambil ngerokok, nyambung alur diskusi kita itu, Pak. Izin menanggapi, Pak. Oke, dari yang bertanya dulu silakan, dari yang bertanya. Belum, Pak. Ditambahin gitu, Pak. Oh, Belum. iya. Izin menanggapi, Pak. Menambahkan, Pak. Izin menanggapi. Ditambahkan dulu dari anggota kelompoknya ya. Oh, Menambahkan, Pak. Silakan, Dwi Yuliana. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan kenapa orang tuh candu akan rokok padahal dia kan berbahaya. Jadi di dalam rokok itu mengandung zat adiktif tinggi, yaitu nikotin. Nah, zat ini nih yang ngebikin orang itu lebih candu gitu, ketergantungan. Kalau dia nggak ngerokok dia bakal nggak nyaman gitu, Pak. Kayak kalau udah ngerokok pasti dia rasa enak gitu, seperti yang dibilang tadi saudara Loksa. Karena di dalam rokok sendiri itu memiliki efek kecanduan yang tinggi karena penyebab dari bahan nikotin tadi, seperti itu. Oke. Ini sebentar Zoom-nya bakalan keluar ya, kita masuk lagi nanti ya. Iya, Pak. oke, Pak. Oke, ya. Jadi